Oke teman-teman, привет, меня зовут Samantha S, ini Mislet. Nah, di video ini kembali lagi di segmen apa tuh namanya, bedah cara editing ya teman. Dan iya, gue berterima kasih banget buat kalian yang udah mention gue di Instagram. Dan iya, karena di video gue sebelumnya itu gue sempat bilang, dan kalau kalian ada video sinematik yang mau gue bedah juga tekniknya, kalian bisa tag gue di TikTok atau tag gue juga di Instagram ya teman. Dan kemarin gue sempat buka Instagram dan cek-cek Instagram, dan gue lihat ada yang mention gue, ya mention gue di Instagram. Dan itu gue lihat ada salah satu follower gue, nggak tahu itu dari subscribe atau apa, nggak tahu juga itu salah satu subscriber gue atau enggak. Dan intinya dia mention gue di Instagram, dan gue cek videonya itu ternyata dia buat video sinematik ya teman. Dan nanti kalian bisa lihat video sinematiknya di awal video ini, atau kurang lebih nanti di, ya sekarang aja kalian bisa lihat videonya ya teman. Oke, dan sekarang langsung aja kita bedah video sinematiknya. Dan sebelumnya ini gua pakai bukan pakai sih, iya pakai. Ini gua pakai aplikasi VN. Dan ya buat kalian yang mau gua bedah juga video sinematiknya, atau yang kalian lihat video sinematik tapi nggak tahu cara editingnya atau gimana sih cara editingnya, kalian bisa mention gua di Instagram, di TikTok juga bisa, di Twitter juga bisa. Pokoknya di mana aja yang bisa mention kayak gitu ya teman, kalian bisa mention gua di Instagram, TikTok, dan juga di mana tuh, Twitter ya teman. Dan untuk nama TikTok dan lain sebagainya itu nanti ada di deskripsi video ini ya teman. Dan ya lebih tepatnya nanti linknya ada di deskripsi video ini ya teman. Ya, dan sekarang langsung aja kita bedah cara editingnya. Oh ya, di sini gua mau ambil catatan gua dulu ya. Soalnya ini gua nggak pakai HP langsung karena HP gua cuma satu, jadi gua catat di sini aja. Dan di sini untuk apa namanya, yang gua sempat lihat itu di video sinematik yang tadi itu ada beberapa teknik yang dipakai, atau iya teknik yang dipakai momen. Yang pertama itu ada ini, dia nempelin tulisan di awal, dan itu menurut gua sih nggak terlalu susah ya. Transisi, velocity, pin beat, filter, dan ya itu aja sih yang gua lihat dari video video sinematik yang gua tempelin tadi atau yang dia mention ke gua. Dan sekarang untuk tulisannya itu gampang banget, kalian bisa klik di bagian teks yang ada ikon plusnya. Pokoknya nanti gua tampilin di di depan layar, dan gua kasih petunjuk yang gimana ya, yang kayak gini ya, yang kayak gini. Dan itu kalian klik di bagian teksnya, setelah itu kalian klik title, dan kalian pilih di bagian keyboard. Setelah itu kalian bisa ketik teks yang mau kalian buat teman, entah itu nama kalian atau nama project kalian, entah itu nama TikTok atau YouTube kalian teman. Itu kalian bisa ketik di sana. Setelah itu kalian klik di bagian kalau kalian mau pilih fontnya, itu kalian bisa klik aja di bagian huruf A ya, huruf A. Nanti gue juga kasih tanda petunjuk ya. Dan itu kalian bisa pilih-pilih font-font yang kalian suka ya teman. Dan itu ada beberapa font yang kisaran lumayan lah, itu kisaran 10 font yang disediakan oleh aplikasi VN. Dan kalau kalian mau atur warnanya atau sisi pinggiran teksnya atau tulisannya, itu kalian pilih aja di bagian bundaran warna ya teman. Itu kalian bisa pilih di sana. Setelah itu kalian bisa atur bentar, gue mau cek dulu ya keseimbangannya. Untuk keseimbangannya kalian bisa pilih di sini, dan kalian bisa pilih-pilih ke rata kanan, tengah-tengah, dan bisa rata kiri ya teman. Dan untuk posisinya biar lebih presisi itu kalian bisa pilih di bawah, itu ada kotak pilihan ya teman. Dan itu kalian bisa klik aja, itu ada di bawah, di samping kanan, atas, kiri, kanan teman. Dan itu ada di tengah juga, dan itu kalian bisa klik, dan nanti otomatis teks kalian teratur posisinya secara presisi teman, atau pas banget ya teman. Dan untuk ukurannya itu kalian bisa atur di bagian layar, itu ada pokoknya nanti gue kasih panah ya. Itu kalian bisa tarik ke samping, ke atas, untuk untuk kalau salah untuk perbesarnya itu ke bawah, dan untuk perkecilnya itu ke atas teman. Atau juga kalian bisa atur dengan angka-angka gitu di bagian font ya, di bagian font di bawah itu ada nanti teks settingannya. Itu kalian bisa geser ke kiri ke kanan teman. Dan gua anggap itu kalian udah paham untuk masukin teksnya. Dan langsung aja kita masuk ke cara kedua, yaitu transisi. Mencong ya gua duduknya, yaitu ke transisi. Dan di sini gua lihat itu dia nggak pakai transisi instan.
Dia itu pakai transisi manual, yaitu dengan menggunakan velocity di bagian akhir videonya dan di awal video keduanya. Dan dia itu apa namanya. Nah, dan untuk cara settingnya kalian masuk aja ke bagian kecepatan. Oh ya, di sini kalian atur dulu video gua bukan video gua sih, video kalian ke semua video ke bagian ke settingan slow mo, biar kita bisa nanti simple ngeditnya di bagian velocity-nya. Dan untuk caranya, oke, sorry gua ambil hidung barusan. Dan sini untuk caranya gua cek dulu. Nah, untuk caranya kalian klik aja di bagian kecepatan, setelah itu kalian klik di bagian standar dan kalian atur slow mo-nya di bagian 0,5 lah, pokoknya 0,5. Dan ya, setelah itu kalau udah kalian klik pokoknya klik di bawah yang atur ke semuanya. Kalau udah video kalian semuanya itu terslow-mo-kan atau settingan slow mo, kita masuk lagi ke bagian kecepatan. Setelah itu kalian klik di bagian kurva. Dan itu kalian atur bagian pojok kiri, pojok kanan untuk foto yang untuk foto yang di bukan foto sih, untuk video yang di awal itu di bagian akhirnya itu kalian naikin ke atas, karena gua lihat tadi itu ada efek kecepatan di awal di akhir bagian footage awalnya itu ada cepat dan diimbangi dengan kecepatan di footage kedua, setelah itu slow mo lagi. Dan untuk titik di sebelah titik yang di akhir itu kalian atur deketin, jangan terlalu jauh dari titik yang di akhir, itu kalian deketin aja. Nanti pokoknya kalian lihat aja di videonya teman, dan ya kalian lihat di videonya karena ini gua nggak ada contoh sama sekali. Dan ya setelah itu kalian klik checklist, kita kembali lagi ke footage yang kedua. Setelah itu kalian klik di bagian kecepatan, klik di bagian kurva lagi. Dan setelah itu kalian atur lagi kurvanya di bagian awal. Tadi kan di bagian footage pertama itu di awal, di akhir. Dan sekarang untuk footage yang kedua itu kalian atur di bagian awal biar ketemu ya teman. Dan setelah itu kalian atur di titik di paling awal itu atur ke atas. Dan sama kayak tadi, kalau kalian mau paling cepat, itu kalian atur aja di paling atas. Kalau kalian mau nggak terlalu cepat, ya kalian atur aja di bagian tengah-tengah ya. Intinya sama kayak tadi, terlalu atas kalau semakin di atas itu semakin cepat, kalau agak di bawahan itu akan kecepatannya berkurang ya teman. Dan sama kayak tadi juga untuk titik di sebelah titik di awal itu kalian deketin, pokoknya nanti kalian lihat aja di layar ya teman. Oke, setelah itu kalian klik aja checklist ya teman, dan hasilnya mungkin bakal kayak gini. Oke, dan sekarang gua anggap aja kalian udah paham, dan sekarang sekarang aja kita langsung aja masuk ke teknik yang ketiga ya, pin width, tulisan transisi ya. Sekarang kita atur velocity ya, mungkin kalian anggap agak sama kayak tadi, karena di sini juga kita pakai kecepatan ya, karena sama juga, karena tadi sebenarnya ini velocity-nya nggak sama ke transisinya, cuma transisinya itu ngambil teknik dari velocity-nya, jadi agak sama gitu ya teman. Dan kalian lihat aja, tunggu gua bakal liatin dulu contoh contoh velocity yang gua maksud di dalam video sinematik tadi ya teman. Dan itu kan kalian lihat barusan itu ada cepat di bagian pertengahan video sinematiknya. Dan setelah itu slow mo lagi ya teman. Nah, dan untuk caranya kalian langsung aja masuk ke kecepatan. Setelah itu di bagian kurva, jangan ke standar, itu kalian masuk aja biarin aja di bagian kurva. Dan setelah itu kalian atur di bagian mana tuh, di bagian video mana yang mau kalian atur cepat, di bagian mana yang mau kalian kalian atur cepat, itu kalian naikin titiknya. Dan setelah itu udah jadi. Dan untuk kalau kalian mau kecepatannya itu kayak di video tadi, kayak di video sinematiknya, kayak wush gitu, beberapa detik gitu, berapa 0, detik gitu, itu di kan titik di tengah itu kalian atur ke atas. Untuk titik di sebelahnya itu kalian deketin aja. Jadi untuk kecepatannya itu akan kayak kilat gitu, agak kecepatannya agak 0, gitu ya teman. Jadi sebentar aja. Kalau titik di sebelahnya itu agak ngelebar, itu makin slow mo kecepatannya agak lambat gitu ya teman. Mungkin gua bakal contohin yang gimana kalau nanti titik di sebelahnya itu deket, itu bakal kayak gini.
Dan kalau titik apa tuh di sebelahnya itu ngelebar, itu bakal hasilnya kayak gini ya teman. Dan ya gue anggap aja kalian udah paham cara yang gue kasih tahu barusan. Dan sekarang kita masuk lagi ke teknik yang keberapa nih, keempat ya, full beat, pin beat. Dan untuk teknik-tekniknya di awal yaitu apa itu namanya, untuk tulisan, transisi dan velocity-nya itu kalian atur dengan pin beat atau sesuaiin dengan beat video beat soundnya, beat lagunya, dengan cara kalian klik di bagian musik. Setelah itu klik di bagian musik ya, gitu nggak sih? Bentar, waktu di sini gua nggak kasih tahu lagi ya, di bagian musik. Setelah itu kalian pilih musiknya dan itu kalian bisa atur di bagian pin beatnya. Dan itu kalian atur-atur aja. Untuk caranya nanti gue bakal kasih contoh videonya, teman. Dan kalau udah kalian atur pin beatnya, kalian langsung aja checklist. Setelah itu kalian bisa atur velocity, ya velocity kecepatannya sama transisinya kalian pasin aja sama pin beat dari soundnya, biar nggak terlalu ambiar nanti apa namanya sinematik kalian momen. Kalau nanti apa namanya beat sama transisinya itu pas dengan dengan soundnya, itu bakal nambah keunikan sih, kebagusan dari sinematiknya. Dan ya gue anggap dari bagian pin beat kalian udah paham ya teman. Dan sekarang kita masuk lagi di bagian ya filter atau color grading. Dan sini untuk filternya kalian bisa komen di kolom komentar nanti kalau kalian mau filter yang banyak banget. Karena gue juga punya banyak cadangan filter di VN gue. Kalau kalian mau juga filternya, kalian bisa komen kalau komentar, nanti gue bakal bagiin apa tuh namanya, bagiin filternya. Dan ya kalau kalian nggak mau ribet minta ke gue lagi filternya, kalian bisa juga pakai filter yang disediain oleh aplikasi VN-nya. Dan itu kalian gua saranin itu kalian pakai aja filter A3 ya, karena di di hampir semua filter yang ada di aplikasi VN yang menurut gua sih bagus itu bukan aplikasi sih, itu di bagian filter A3 ya man. Oke, dan mungkin itu aja yang dapat gua kasih tahu ke kalian, atau ya hasil bedahan dari gua ke Stawan TS. Karena ya gua lihat itu yang ada cuma itu yang ada di di video sinematiknya ya man. Dan ya kalau kalian sekali lagi, kalau kalian mau gua bedah juga video sinematiknya, atau kalian punya ya yang kalian punya. Kalau juga kalian lihat di TikTok tapi kalian lihat di TikTok tapi kalian mau buat dan kalian nggak tahu gimana sih cara buatnya atau teknik apa aja sih yang dipakai untuk video sinematik yang kalian lihat, kalian bisa mention gua di Instagram atau Twitter atau TikTok nantilah. Pokoknya kalian di mana aja kalian bisa mention gua. Dan iya, semoga aja bermanfaat buat kalian yang mau buat video sinematik. Dan sekian dari saya Stawan TS. Jangan lupa klik subscribe, like, komen. Ya, sekian dari saya Stawan TS. Goodbye. Setidaknya.